Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Agus Setiawan, NPM 2274201038 dari Prodi Hukum. Dosen pengampu Ibrahim Fikma Edrisi, SHMH, bermata kuliah Kriminologi. Sebelum saya bahas contoh kasus kriminologi, saya akan menjelaskan sedikit pengertian kriminologi. Kriminologi berasal dari kata krimen, yang artinya adalah kejahatan, dan logos yang artinya ilmu. Sehingga, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Pengertian menurut para ahli. W.A. Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Menurut Starland, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Ada banyak jenis dan contoh kasus kriminologi. Salah satu contohnya yaitu kasus Popo Berbi. Di sini saya akan coba jelaskan tentang kasus tersebut. Kasus Popo Berbi. Kasus dari M-Boy Yasandra alias Popo Berbi, tersangka kasus video masturbasi dengan manekin, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Limpahan dilakukan setelah berkas tersangka dinyatakan lengkap P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Popo Berbi ditangkap karena apa? Dia ditangkap terkait dugaan tindak pidana pornografi serta informasi dan transaksi elektronik ITE. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Mulia Prianto, membenarkan penangkapan oleh tim unit Tipider dan Opsional Satreskrim Polres Kerinci terhadap EY. Popo Berbi ditangkap pada Sabtu 1 Juli di Desa Pandung Mudik RT 2 Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Jambi. Ia ditangkap usai video masturbasinya dengan manekin tersebar di media sosial. Sebelum ditangkap, Popo Berbi melakukan 1. Konten berpakaian wanita dan make up tebal. Mulanya, konten Popo Berbi seputar tingkah lucunya dengan pakaian wanita dan make up tebal. Ia juga kerap bicara dengan nada lucu, hingga banyak membuat netizen terhibur. Popo pun dikenal sebagai konten kreator yang ciri khasnya berdandan seperti wanita. 2. Pamerkan kelamin saat live TikTok. Tak lama setelah itu, ia muncul kembali di TikTok dengan tampilan seperti orang tengah mengalami sakit parah, rambutnya rontok, dan wajah berjerawat. Netizen menduga akibat pemakaian make up tebal dan wig untuk keperluan konten. Ia pun kerap tampil siaran langsung hingga membuat netizen iba dan memberi banyak gift. Sebelum ramai video masturbasi, TikToker Jambi ini pernah juga membuat heboh jagat TikTok. Saat itu, ia tengah live kesehariannya di rumah dengan pakaian robek-robek. Tiba-tiba saat live seolah tak sadar menunjukkan kelaminnya dari celana yang robek tersebut. 4. Muncul dengan wajah mulus. Usai muncul dengan kondisi orang sakit, tiba-tiba Popo muncul dengan wajah mulus.
Ia pun kadang membuat konten dengan impersonate beberapa tokoh, menjadi pria atau wanita. 5. Ngaku dilecehkan Rozi. Popo sempat pula collab dengan TikToker asal Padang Sindimpuan, Rozi. Keduanya rutin membuat konten drama rumah tangga, hingga foto ala-ala prewedding dan menginap di sebuah hotel. 6. Video masturbasi tersebar. Terakhir, video masturbasi Popo dengan manekin disebar sendiri untuk kembali menaikkan popularitasnya di TikTok. Hal itu diungkap polisi usai menangkap dan menetapkan Popo sebagai tersangka kasus pornografi dan Undang-Undang ITE. Psikolog di Jambi menduga Emboy Yasandra alias Popo Barbie mengalami gangguan berupa disforia gender dan eksibisionisme. Apa itu disforia gender? Ketidaksukaan yang kuat terhadap anatomi seksual seseorang, keinginan yang kuat terhadap ciri-ciri fisik seks yang sesuai dengan jenis kelamin yang dialami seseorang. Dan apa itu eksibisionisme? Gangguan eksibisionis adalah kelainan perilaku yang ditandai dengan suka memperlihatkan alat kelamin pada orang lain tanpa persetujuan atau keinginan dari orang tersebut. Dalam perkara ini, Popo Barbie disangkakan pasal berlapis tentang pornografi dan Undang-Undang ITE sebagaimana tertuang pasal 29JO pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Kesimpulan dari kasus ini adalah dalam hal ini penting bagi kita sebagai pengguna media sosial untuk lebih bijaksana dan menyikapi konten yang kita tonton dan bagikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.